Kalau saya sebagai ketua umum partai politik, maka Rasman dan Firdaus saya usulkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Dua orang ini adalah aset bangsa. Dua-duanya punya temperamental tinggi. Dua-duanya kalau ngomong sama berapi-api. Dan dua-duanya sama-sama ndak punya malu. Kalau dia jadi presiden, Rasman ikut sidang Dewan Keamanan PBB, maka presiden-presiden lain itu akan bisa dibentak-bentak oleh dia. Kalau presiden-presiden lain tidak menuruti kemauan Indonesia, maka meja akan digebrak. Saya yakin yang namanya negara-negara lain akan tunduk pada Indonesia. Kalau wakil presiden Firdaus mimpin rapat kabinet, ada menteri yang balelo, ada menteri yang tidak mengikuti kemauan presiden, wakil presiden bisa naik meja, bisa memarahi, menunjuk-nunjuk itu menteri, siapa-siapa menteri yang balelo. Wah, Rasman Nasution ini malu-maluin pengacara aja deh. Rasman Nasution ini malu-maluin aja nih. Anak-anak hukum yang mau jadi pengacara bisa belajar apa nih dari Rasman Nasution kalau Rasman Nasution bikin gaduh di ruang sidang? Nah, di mana saya dianggap tidak berada? Di mana saya dianggap melakukan contempt of court? Karena di Indonesia ini diskriminasi penerapan hukum terasa kentang. Kalau enggak atur aja di KUHP. Ketika sidang berlangsung, apapun kata hakim, terdakwa, pengacara, atau tim kuasa hukum tidak boleh bicara. Apa kata hakim ikut aja. Mau ke laut, mau tenggelam, mau dipukul, mau masuk, ikut aja. 2014 Pak Prabowo Subianto ketika capres, dia udah berpidato. Hakim bisa disogok, hukum tidak tegak. Jadi kita bilang panggil yang mulia, iya. Ya, tetapi panggilan yang mulia ini harus dengan tindakan mereka yang mulia. Mereka baru aja minta naik gaji lagi. Tapi muliakah perbuatan mereka? Apakah berarti hakim yang mengadili kasus Abang mendapat intervensi? Insya Allah ya, atas izin Allah, Hotman Paris akan bermimpi buruk. Walaupun dengan cara apapun, walaupun dia banyak duit kata orang. Ya. Jangan pernah bermimpi kamu Hotman Paris ya, sampai sekarang tensi saya tidak pernah turun. Ya. Rasman Nasution dan Firdaus. Lihat semua kolom komen di medsos, Instagram, TikTok, dimanapun, semuanya menghujat kamu. Menghujat kau begitu parah. Kasihan anak istrimu dan orang tuamu. Stop tampil di medsos kalau tujuan kamu untuk memperbaiki citra. Sudah terlambat. Yang kedua, kepada masyarakat, kepada para aparatur negara dan aparat hukum, dengan dibekukannya surat basnya Rasman dan Firdaus oleh Pengadilan Tinggi atas restu Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim berhak mengusir Rasman dan Firdaus dari ruang sidang apabila bertindak dalam kapasitas sebagai pengacara. Bila perlu dipaksa keluar oleh aparat atau bila perlu diseret dari ruang sidang. Kepolisian, kejaksaan, dan instansi manapun juga berhak menolak apabila mereka datang dalam kapasitas sebagai pengacara. Keputusan Pengadilan Tinggi artinya surat basnya tidak bisa dipakai. Surat berita acara sumpah tidak bisa dipakai. Dan apabila surat bas tidak bisa dipakai, maka syarat bertindak sebagai pengacara tidak dipenuhi. Dan semua pembelaannya, semua surat kuasa batal demi hukum. Dan masyarakat akan rugi kalau masih memakai pengacara yang surat basnya sudah dibekukan oleh Pengadilan Tinggi. Sedih gua lihat kamu sudah kalah telak, tapi mau diapain? Itu karena perbuatan kau berdua melawan abangmu ini. Bagaimana dengan ijazah-ijazah yang lainnya? Kalau mau dibongkar, ayo bongkar semua. Kuliah bener gak mereka? Jangan saya aja, ada ribuan anggota KAI. Bongkar. Biar benar-benar adil. Ayo mari kita bongkar. Kalau mau bongkar benar. Ya. Fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh orang kepada gue gak pernah pusingin gitu. Apalagi Hotman Paris. Kan gue udah bilang, jangankan kalah ya. Seri aja gue haram hukumnya untuk Hotman Paris. Jadi kalau gue udah pegang kuasa, jangan harap.
Walaupun gue ngefans sama dia ya, walaupun gue ngefans sama dia, catat, walaupun gue ngefans sama Hotman Paris, tetapi jangankan kalah, seri aja haram hukumnya bagi gue, gitu ya. Jadi catat ya Hotman Paris, dengar ya, jangankan saya kalah sama kamu, draw saja haram hukumnya bagi saya, ya Hotman. Ingat, selama saya masih pegang kuasa, ya ingat Hotman, kau tidak akan pernah bisa memenjarakan Rasman Arief Nasution. Karena saya sudah pegang beliau. Insya Allah ya, atas izin Allah, Hotman Paris akan bermimpi buruk. Walaupun dengan cara apapun. Walaupun dia banyak duit, kata orang. Ya, jangan pernah bermimpi kamu Hotman Paris. Ya, sampai sekarang tensi saya tidak pernah turun. Ya, sesenti pun tensi saya tidak turun, Hotman Paris. Ingat ya, jangankan semeter, sesenti pun tensi kita tidak pernah turun untuk lawan kau. Ya Hotman Paris, ya jangan dibilang kau ini saya itu udah takut sama kamu. Waduh, kalau saya takut sama kamu haram hukumnya. Bayangkan, udah haram hukumnya takut sama Hotman Paris. Dia teriak-teriak ke sana kemari, ngatur negara, ngatur Mahkamah Agung, minta Mahkamah Agung untuk membekukan bas gue. Lalu dia minta lagi untuk ini, untuk itu. Dia minta semua Kapolri diperintah sama dia. Yang presiden Pak Prabowo, Pak Hotman Paris. Kalau mekanisme hukum seperti ini, semua berjalan atas permintaan Hotman Paris, wah bahaya. Karena identik, orang itu menganggap bahwa dia itu adalah tangan kanan Pak Prabowo atau pengacara Pak Prabowo. Urusan saya, selama saya masih pegang kuasa, jangankan Hotman Paris, Hotman Ciseeng, Hotman Parung, Hotman Kedongdong, Hotman Ular Bulu, saya lawan. Ya, jangan kamu bilang saya takut, saya ini cucunya Sultan, pantang bagi saya. Ya, moyang saya Pangeran Diponegoro, moyang saya Sultan Bima tidak pernah selangkah pun mundur untuk melawan Belanda. Ya, apalagi hanya melawan kau Hotman Paris. Ya. Ingat, app ini yang kira-kira mahasiswa atau alumni daripada Universitas Ibnu Khaldun, maka setelah kami cek di dalam data Universitas Ibnu Khaldun, beliau ini adalah tidak terdaftar di tempat kami. Itu tidak terdaftar di Universitas Ibnu Khaldun, baik mulai dari mahasiswa ataupun dari alumninya. Kalau Abang R sendiri, setelah kita melakukan pengecekan, emang tidak terdaftar di Universitas Ibnu Khaldun Jakarta ini ya. Ternyata Rasman dan Firdaus ini alumni S1-nya atau sarjana hukumnya dari kampus yang sama. Katanya dari Ibnu Khaldun. Dan diduga ijazahnya palsu. Firdaus dan Rasman tidak terima dibilang palsu. Sehingga ada pernyataan dari kampus Ibnu Khaldun bahwa kampus Ibnu Khaldun ini ternyata tidak pernah mengeluarkan ijazah terhadap keduanya. lantas bagaimana dengan ijazah-ijazah yang lainnya? Kalau mau dibongkar, ayo bongkar semua. Kuliah bener gak mereka? Jangan saya aja, ada ribuan. Taruh aja. Ya. Iya. Ya. Alhamdulillah hari ini saya resmi ya diangkat menjadi Ketua Provinsi Banten DPD Fradi WPI. Ya, dan saya juga sekaligus mengukuhkan saya sebagai anggota baru. Walaupun sejak hari pemberhentian saya itu juga sudah dibuatkan KPA ya Seninnya. Jadi tapi baru kali ini menyerahkan kartu anggota secara fisik ya dengan SK. Jadi alhamdulillah saya bergabung dengan beliau dengan Pak Doni Esa Eskom dan Emkom ya. Jadi alhamdulillah ini kita bersatu bersama Fradi WPI dan akan membesarkan ini di Banten dan mungkin seluruh Indonesia. Amin. Ini mungkin boleh ditambahkan ya. Jadi awalnya ini ditawarkan atau ya saya. Jadi saya ulang ya. Saya setengah 8 pagi saya lagi kerja. Saya dikirimi anggota saya video beliau. Yang maaf ya tahulah dipecat atau diberhentikan ya dengan tidak hormat dan tidak boleh menggunakan atribut ya. Atribut KAI. Saya mau pendapat lagi, saya mohon jangan tersinggung. Atribut itu dijual bebas di shop, di online, di penjual online. Akan sangat sulit aturan itu sebenarnya, dilarang menggunakan atribut itu. Justru menurut saya atribut digunakan banyak orang itu kalau saya loh ya, paham ya?
bahwa organisasi kita semakin besar dan maju. Jadi saya waktu mendengar beliau seperti itu cukup kaget sih, cukup ya mengelus dada. Jadi dipecat, tidak boleh menggunakan atribut. Ya terus kan saya kenal dia ya, saya langsung VC ya Bang ya. Dan dia langsung terima, kita ngobrol, saya ngomong, aku bisa bantu, aku bisa keluarkan KTA untuk litigasi, kamu bisa kerja lagi. Kamu mau? Oke, langsung dia mau. Terus oke, kita maju bersama. Terus dia ngomong, saya mau majukan Fradi. DPD Provinsi Banten masih kosong nggak? Masih, saya bilang gitu. Belum pelantikan memang. Kalau di kami kalau sudah pelantikan memang nggak bisa masa kerja 5 tahun. Di kami kan sudah ada beberapa DPD pelantikan. Provinsi Banten memang belum pelantikan. Jadi kami oke, jadi pemimpin di Provinsi Banten. Dan di situ kami ada pembicaraan bahwa akan lebih baik lagi nanti ke depannya dalam penegakan hukum dan menjaga marwah advokat melalui Fradi BPI. Ya, demikian. Insyaallah. Kalau boleh fair-fairan ya. Ya. Ini kan Bang Firdaus bergabung ketika memang lagi apa ya, lagi ada masalah juga lah. Kan. Apa sih Bang yang bikin dirimu kok mau? Ya. Saya ingin menunjukkan kepada dunia ada yang namanya kasih, ada yang namanya pengampunan, ada yang namanya anugerah, ada yang saya sudah ngomongnya ya, ini keyakinan saya, ada yang namanya kasih karunia gitu loh. Beliau ini saya mengasihi gitu aja, saya nggak bisa jelasin. Saya ketika lihat video itu tahu-tahu saya tersentuh aja dan saya timbul kasih kepada dia. Saya nggak mau sok-sokan, saya berkali-kali bilang di gereja, saya ini bajingan, saya punya banyak kesalahan juga di masa lalu. Tapi saya tahu mungkin sering melihat video saya yang bagi-bagi rumah gitu. Ya, saya lihat dia punya kebaikan. Seperti yang itu ya, mungkin saat ini orang melihat dia di dalam lumpur. Tapi ketika kita bisa bersihkan, kita bisa poles, dia akan mengkilap. Gitu. Ya, tapi kalau boleh mengkritisi apa yang harus diperbaiki dari Bang Firdaus nih dari sebelumnya? Ya nanti depan ini kan keluarga ya. Jadi kami kalau untuk evaluasi kami tidak akan di depan seperti ini. Ya. Evaluasi kami di dalam. Betul. Karena maaf, borok keluarga kami tidak untuk umum. Saya punya borok, dia punya borok. Kami nggak boleh ngomong borok. Ibu kan tanya borok beliau, saya nggak akan jawab. Itu prinsip saya. Terima kasih Ketum. Maaf ya, sebajingan-bajingannya dia keluarga saya sekarang. Dan saya akan bilang yang baik tentang hidup dia. Dan nanti apa yang buruk akan kami evaluasi di dalam. Kami punya keluarga sekarang. Dia keluarga kami akan evaluasi bertahap nanti. Ya. Akan saya yakin dia akan jadi pribadi yang baik. Amin. Oke, balik lagi ke Bang Firdaus. Bang, tapi kan lagi topik ini juga kemarin kan dari Bang Petrus katanya harus dicek lagi nih soal keaslian ijazahnya gitu. Abang menanggapi hal ini seperti apa nih Bang? Iya nggak bisa dicek lagi, orang saya udah jadi anggota KAI 9 tahun, hampir 12 tahun. Mau dicek gimana? Kampus yang sekarang S3 aja menerima ijazah saya. Turunannya dari ijazah itu. Gitu loh. Mau dicek bagaimana lagi? Mau dibilang pemalsuan, yang malsuin siapa? Saya kuliah, kampus saya ada. Tanda tangan rektornya ada. Gitu loh. Jangan mengada-ngada lah. Cari kasus yang lainnya, ya. Itu udah telat itu. Kalau seandainya mau verifikasi seperti itu, pada saat pertama kali 10 tahun lalu saya menjadi advokat, itu ada kesempatannya. Karena mekanisme seperti itu. Diverifikasi dulu oleh KAI, diverifikasi dulu oleh pengadilan tinggi. Kan itu syaratnya sebelum sumpah. Loh kenapa saya bisa lolos? Gitu loh. Lantas bagaimana dengan ijazah-ijazah yang lainnya? Kalau mau dibongkar, ayo bongkar semua. Kuliah bener gak mereka? Jangan saya aja, ada ribuan anggota KAI. Bongkar. Biar benar-benar adil. Ayo mari kita bongkar. Kalau mau bongkar benar. Ya, kampus yang mana? Kampus mana yang berbuat jahat? Siapa yang berbuat jahat? Kami sebagai mahasiswa sudah menjalankan prosedurnya sesuai dengan apa yang diaturkan oleh peraturan internal dari kampus. Kami ikuti itu. Masalah palsu atau tidak jangan tanya ke kami, tanya ke kampusnya. Masalah ijazah kami terdaftar atau tidak di Dikti, tanya kampusnya kenapa tidak didaftar ke Dikti. Kami sudah kuliah. Begitu juga sama seperti Bang Rasman. Makanya kampus Bang Rasman makanya ijazahnya di SP3. Jangan mencari cara untuk menjatuhkan saya. Saya akan tetap membela klien saya. Ya. Dan saya akan tetap teguh membela klien saya. Walaupun diancam seperti apapun. Kan saya bilang, saya keras. Kalau saya bilang A, B, B. Kesalahan ini jangan dilimpahkan ke saya. Kesalahan ini dilimpahkan ke orang yang salah. Saya adalah anak bangsa yang telah menempuh pendidikan secara normatif. Dan ijazah itu sudah masuk ke Kopertis, ke Dikti. Ya. Dan dengan ijazah itu saya lulus S2. Lalu dengan ijazah S2 saya sekarang persiapan wisuda S3. Jadi apa yang mau dibahas?
Hah? Masalah kuno. Kalaupun ada pemalsuan ancaman hukumannya berapa tahun? Itu sudah apa ya? Kasusnya sudah basi. Gitu loh. Sudah kadaluarsa. Karena baru-baru ini beliau tuh Ya. mengatakan kalau alasan Siapa beliau itu? Petrus. Pak Petri ya apa? Jadi salah satunya karena dikeluarkan itu harus dicek dulu ijazahnya benar apa enggak. Ijazah Pak Petrus cek juga. Benar atau tidak? Ijazah anggota KAI yang ribuan itu benar atau tidak? Hah? Kalau tidak benar berarti saya akan gugat KAI. Kenapa bisa menerima ijazah saya yang dianggap palsu? Karena hak verifikasi sudah ada di awal. Hak verifikasi sudah ada di pengadilan tinggi dari awal sejak 10 tahun lalu. Kalau sekarang dipermasalahkan ijazah saya, kenapa saya diterima? Ya, saya akan gugat, gitu loh. Kenapa? Berarti ada pembohongan publik di sini. Harusnya dari awal dong saya bilang ijazah saya tidak bisa diterima karena tidak terdaftar di RIKI. Harus dari awal saya dibicarakan. Lawang saya sudah berbuat kok. Saya sudah diangkat menjadi sekretaris DPC KAI Provinsi Tangsel, Kota Tangsel. Saya sudah menjadi ketua bidang di salah satu pengurus di Provinsi Banten. Masa sekarang ini cara lucu mau ngorek-ngorek kasus, tapi kasusnya kasus yang udah lama, gitu loh. Lucu ini. Jadi silakan aja mereka mencari kesalahan saya di mana. Saya akan jawab kok, gitu loh. Bukan hal-hal yang ini cara-cara lama lucu. Kalau ada masalah apa bongkar, semuanya bongkar. Cari lagi kesalahannya apa? Lucu sekarang ini yang kita bahas masalah sawah sepetak dibajak dan orang yang punya sawah nggak berkenan. Ya, nggak usah bahas itu lagi kuno itu. Ya, bilang sama Petrus ya. Petrus mana sih? Petrus siapa sih? Hah? Lama nggak tahu. Petrus yang Bang Petrus. Petrus yang statement di media. Emang dia bahas ijazah saya? Hah? Keliru dia. Dia terlalu tendensi. Bang Petrus, banyak-banyak main ke grogol lah ya. Jangan terlalu tendensius ya. Ya, dengarkan dulu. Ngopi sama saya ya. Bang Petrus, periksa semua ijazah anggota KAI. Kalau memang memeriksa ijazah saya. Kenapa ini Kongres Aswad Indonesia ini teledor ya dengan menerima orang sembarangan. Oke? Terakhir mungkin pesan buat Bang Hotman apa yang ingin disampaikan? Hotman udah kalah, nggak usah dibahas. Hotman udah kalah sama gua, udah nggak usah dibahas. Udah sakit dia. Kalau orang nggak sakit, nggak mungkin dia teriak-teriak ke medsos, dia pasti pakai jalur hukum. Ini kayak Hotman udah sakit jiwa. Saya duga dia udah sakit jiwa, perlu diperiksa. Hotman Paris udah kalah dia sama saya, telak 10-0. Hotman waktu itu dikeluarin terkait kasus halsi bang. Saya dengar katanya kasus sawah sepetak juga dikeluarin. Ini kasus sawah sepetak terus berkaitan dengan dia gitu. Jadi ya udahlah kita lihat aja nanti. Tapi saya nggak tahu kasusnya apa. Yang itu yang jelas Pradi yang bisa menjawab. Makasih. Oke, thank you. Ya. Kan gue sebelum jadi pengacara gue preman gimana? Nambah lagi Lah profesinya. kan gue memang preman gimana sih? Iya loh. Kok kayaknya pemirsa semuanya, yang mana kamera? Pemirsa semuanya, ya. Gua preman asli. Lo ingat ya, gua preman asli sebelum jadi pengacara. Ya, lo jangan bilang lagi kalau pasukan gue tuh preman. Emang preman gue yang bawa. Tapi boleh bang. Iya boleh kan gue preman, terserah gue. Sidang pakai preman kayak gitu. Iya, bukan maksudnya tuh kalau dia nuduh gue preman emang gue preman. Abang preman. Mantan preman, Tukang copet juga. Iya, tukang copet juga. Tukang copet dulu juga. tahun 90-an. Iya. Dukun juga. Iya. Rocker juga. Iya. Penyanyi juga. Iya. Vokalis Tingki juga. Iya. Apa namanya? Apa lagi tuh? Udah banyak deh, Cucu pokoknya Sultan banyak, lagi. udah banyak deh udah. Banyak. Luar biasa Kalau gue ya. sebutin semua kacau udah. Dunia persilatan kacau. Oh, ternyata ini gunungnya Firdaus. Nah, ini tanahnya nih, lokasi tanahnya semua tuh. Tanah semua, tanah kita semua. Dari sini, mulai dari sini. Ya, sawit semua sebelah sana. Itu kebun sawit namanya. Tanahnya pinggir sungai. Lagian itu bukannya bukit ya? Namanya katanya Gunung Parung Bogor, milik Firdaus. Kira-kira di sana ada campground nggak ya? Pengen camping gue ke sana. Oke, menurut kalian ini tuh gunung apa bukit sih? Coba kalian tulis di komen ya. Jangan lupa follow ya. Ya memang kan spontan. Jadi waktu itu kan saya memang baca HP, WA gini kan. Saya lagi WA begini, tahu ada yang teriak, Bu Nelly apa segala teriak. Tolong itu Bang Rasman cekek. Kalau nggak salah saya lagi WA begini ya, karena saya lupa kan. Saya WA gini. Tahu saya spontan. Melihat kanan kirinya kan sempit. Nah entah bagaimana saya naiknya, tapi ada satu video yang saya lihat. Itu saya naiknya
tidak melihat begini nih. Jadi kaki saya itu bergerak sendiri. Tidak, saya sambil baca WA. Jadi ketika ributnya begini saya, gitu. Jadi secara spontan, saya naiknya pun naik meja begini nih, saya lihat video. Jadi kaki satu naik meja. Secara logika kalau naik meja dengan ukuran berat badan 110 kilo seperti saya, ini kan kalau nggak pakai tangan dua jatuh. Tapi saya kok mudah naik ke atas. Lalu turunnya pun saya sulit. Gitu. Antara naik dengan turun lebih sulit turun daripada naik. Makanya saya bingung. Melihat Bang Rasman ya. Iya, karena dicekek tadi, dikeroyok tadi. Saya pikir dikeroyok kan dari samping kan kelihatan lihat Bang Rasman digini, toto jaksa udah mengitari Bang Rasman. Jadi saya panik gitu. Itu aja sih. Tapi setelah itu ada kesadaran bahwa begini ya, ada ya, tidak ada kekosongan secara de jure bahwa saya bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya teman-teman, Bobson Samsir Simbolon. Saat ini saya men-state video tentang senior saya, Bang Firdaus Oi Wibowo ya. Masih tentang apa pendapat dan statement beliau di media terkait dengan pemberhentiannya dari organisasi advokat. Jadi pemberhentian Bang Firdaus ini bukan pemberhentian sebagai anggota organisasi, tetapi pemberhentian sebagai advokat oleh organisasi advokat yang menerbitkan dan surat keputusan pengangkatan Bang Firdaus sebagai seorang advokat. Artinya apa? Bahwa organisasi advokat itu adalah yang berwenang untuk mengangkat seseorang menjadi advokat. Nah, dengan diberhentikannya Bang Firdaus oleh organisasi advokatnya itu diberhentikan sebagai seorang advokat, maka SK pengangkatan advokat Bang Firdaus sebelumnya itu, maka itu sudah batal demi hukum dan itu dicabut ataupun dinyatakan tidak berlaku. Nah, kemudian Bang Firdaus mengatakan dia selang beberapa jam pindah ke organisasi advokat yang lain. Maka dia sudah di-SK-kan dan dia sudah menjadi advokat lagi. Nah, itu yang keliru Bang Firdaus. Jadi begini Bang Firdaus, tahapan kita menjadi advokat itu Bang adalah dimulai dari PKPA dulu, ya. Kita ikut PKPA yang dilaksanakan oleh organisasi advokat tertentu. Nah, kemudian setelah kita mengikuti PKPA, kita mengikuti ujian advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat tertentu lagi. Setelah kita dinyatakan lulus dalam ujian advokat, maka organisasi advokat penyelenggara pelaksana ujian advokat itu menerbitkan SK pengangkatan kita sebagai advokat. Nah, setelah SK diterbitkan Bang, maka organisasi advokat itu meminta kepada pengadilan tinggi untuk menyumpah kita agar memenuhi ketentuan pasal 4 Undang-Undang Advokat. Nah, setelah kita disumpah, diterbitkanlah yang namanya berita acara sumpah, yang mana itu adalah dokumen yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah mengucapkan sumpah dan disaksikan oleh ketua pengadilan tinggi atau hakim pada pengadilan tinggi setempat begitu. Nah, setelah bas itu terbit, maka diterbitkanlah yang namanya kartu tanda pengenal advokat begitu. Nah, ketika itu sudah terpenuhi semua, setiap advokat yang mau bersidang Bang atau menjalankan profesinya, maka syarat-syarat itu harus dapat dibuktikan. Kita sudah diangkat sebagai advokat, dibuktikan dengan SK dari organisasi advokat kita. Kita sudah disumpah, dibuktikan dengan berita acara sumpah. Begitu. Nah, makanya setiap pemeriksaan legalitas advokat di persidangan Bang, selalu yang diminta oleh hakim itu apa? Ada dua yang paling penting diminta oleh hakim. Yang pertama apa? Mana kartu tanda pengenal advokatnya? Ini. Mana berita acara sumpahnya? Ini. Dengan terpenuhinya dua itu, maka kita sah berdasarkan undang-undang advokat boleh menjalankan profesi advokat. Begitu. Nah, Abang bilang Abang masuk ke dalam organisasi advokat yang baru Bang. Bagaimana mungkin organisasi advokat Abang yang baru bisa menerbitkan SK pengangkatan advokat Abang tanpa melalui tahapan seperti yang saya jelaskan tadi? Yaitu Abang sudah pernah PKPA di organisasi advokat Abang yang baru. Abang sudah pernah ujian di organisasi advokat Abang yang baru. Dan
apakah organisasi advokat abang yang baru ini sudah pernah meminta pengadilan tinggi untuk menyumpah abang untuk memenuhi ketentuan pasal 4? Begitu. Bagaimana caranya organisasi advokat abang menerbitkan kartu tanda advokat abang sementara abang belum memiliki berita acara sumpah? Karena berita acara sumpah abang yang sebelumnya itu sudah dibekukan. Artinya apa? Berita acara sumpah itu sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi, sudah tidak bisa digunakan lagi untuk kepentingan profesi advokat abang. Begitu. Nah, kalau berita acara sumpah abang itu sudah tidak berkekuatan hukum lagi, bagaimana organisasi advokat abang yang baru sekarang ini bisa menerbitkan kartu tanda pengenal advokat abang? Tidak akan bisa. Kalau itu diterbitkan, maka itu sudah melanggar undang-undang advokat sendiri. Tidak memenuhi syaratnya. Dan ini berbahaya nanti. Begitu. Bisa-bisa nanti abang akan dilaporkan atau ada orang yang melaporkan abang orang yang mengaku advokat. Karena abang tidak memenuhi syarat lagi menjadi seorang advokat. Kalau abang mau memperbaiki apa yang sudah terjadi, abang harus mulai dari nol lagi. Abang harus ikut PKPA lagi, ujian advokat lagi, kemudian disumpah lagi, maka diterbitkanlah kartu tanda pengenal advokat abang, dan abang bisa menjalankan profesi advokat. Begitu. Artinya apa bang? Dengan diberhentikannya abang dari organisasi advokat yang lama, dan dibekukannya berita acara sumpah abang, maka semua yang sudah abang penuhi syarat kemarin, sebelum-sebelumnya itu dianggap tidak pernah ada. Itu dianggap tidak berlaku lagi karena ada perbuatan abang yang menabrak, yang melanggar undang-undang tentang Mahkamah Agung. Begitu. Nah, itu yang harus saya sampaikan kepada abang, sehingga abang tidak usah lagi dengan cara-cara yang kekeh, yang justru itu menunjukkan kepanikan abang. Abang itu sebenarnya paham apa yang saya sampaikan tadi bang, tapi karena kepanikan abang dan gengsi abang berusaha untuk mengatakan, wah saya tetap advokat, saya tetap advokat. Nggak baik bang. Masyarakat menonton, menyaksikan, jangan sampai karena itu nanti kita ini menjadi advokat yang tidak patuh terhadap aturan. Begitu. Jadi itu dulu bang, ini saran dari saya sebagai junior abang. Semoga sampai kepada Bang Firdaus. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.